Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, pada kesempatan hari ini di pertemuan keempat kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dalam pertemuan hari ini kita akan membahas satu materi yang tidak kalah menarik dengan materi-materi sebelumnya, yaitu tentang potensi sumber daya alam dan maritim di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman apa saja yang dimiliki Indonesia? Di mana saja potensi sumber daya alam dan kemaritiman tersebut berada? Dan mengapa Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam dan kemaritiman? Yang pertama, yaitu tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidup. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuknya. Maka pembahasan kita dalam potensi sumber daya alam Indonesia, kita akan membahas tentang sumber daya alam berupa hutan dan berupa bahan tambang. Hutan di Indonesia memiliki banyak potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 996 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan di Indonesia yang besar tersebut saat ini masih dapat kita jumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Selain hutannya luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu di Indonesia. Di Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Secara umum, jenis-jenis kayu di Indonesia bernilai tinggi, yaitu seperti meranti, jati, rotan, cendana, akasia. Hutan memiliki banyak manfaat atau fungsinya, seperti menyimpan air hujan, tempat hidup bagi flora dan fauna, mencegah terjadinya erosi, dan menghasilkan oksigen untuk menyerap karbon dioksida, serta sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang, seperti minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Selanjutnya adalah batu bara. Batu bara dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, dan baja, serta industri kimia. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam, besi, dan industri semen. Emas dimanfaatkan untuk perhiasan. Selanjutnya adalah potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer.
Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang, minyak bumi, nikel, emas, bauksit, dan lain-lain. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekonomis dari hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Selain memiliki hutan bakau dan perikanan, Indonesia juga memiliki terumbu karang, merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah terumbu yang terbentuk dari sedimen batuan kapur yang ada di laut. Terumbu karang memiliki banyak manfaat, baik manfaat yang bersifat ekonomis maupun yang bersifat ekologis. Baik anak-anak, alhamdulillah pembahasan pada kesempatan hari ini telah usai. Semoga uraian-uraian singkat yang telah Bapak sampaikan mampu untuk memberikan wawasan kepada kita semuanya tentang potensi-potensi sumber daya alam dan maritim yang ada di wilayah Indonesia ini. Baik, itu saja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.